Halo Sobat Nganggur dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama gua di Login Project. Pada project kali ini gua akan merangkum film berjudul Alive pada tahun 2020. Film ini merupakan salah satu film kesukaan saya yang bergenre trailer drama horor medikal juga sih, tentang perzombie-zombian. Dan film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Junwoo. Ini dia orangnya, kita panggil saja dengan sebutan Ujun. Ujun tinggal di sebuah apartemen bersama kedua orang tuanya, dan si Ujun merupakan anak tunggal yang kerjanya tidak lain sebagai kaum rebahaners yang suka main game dan malas-malasan di kamar tuh cara kanu duitna. Ya begitulah, dan agar tidak terlalu banyak spoiler di awal juga, kita langsung aja ke alur filmnya. Film ini diawali ketika si Ujun baru bangun dari tidurnya, yang melihat jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi atau siang. Ya terserah lah, itu mah terserah kalian mau pagi atau siang juga. Si Ujun langsung bangun dari tempat tidurnya yang nyaman ala batan di pependek bidadari dan bergegas ke kamar mandi dan mencuci muka. Tak lama setelah keluar dari kamar mandi, si Ujun melihat ada sebuah surat dan uang di atas meja. Surat tersebut yang bertuliskan agar uang tersebut dibelanjakan persediaan makanan di rumah, dikarenakan ibunya tidak sempat membeli karena sudah berangkat bekerja bersama ayahnya. Di sini si Ujun bukannya pergi ke supermarket Alfamart, Indomart atau Gria yang di seberangnya terdapat toko mikro juga ini. Si Ujun malah menyalakan komputer dan mabar game online bersama kawan-kawan dunia mayanya yang kekinian. Selang beberapa saat, seorang temannya yang sama sedang bermain game online juga memberitahukan ada hal yang aneh yang sedang terjadi di kota dan sedang disiarkan melalui televisi. Karena si Ujun sangat kepo atau penasaran, si Ujun langsung bergegas dari tempat gamenya dan menyalakan televisi. Dan yang terjadi, siaran televisi pun beralih ke siaran no signal. Sampai-sampai HP-nya pun tidak ada sinyal, sungguh mencurigakan. Mungkin telat bayar tagihan pinjol dan lain-lain bisa jadi. Yang jelas saat itu siaran televisi dan HP-nya pun tiba-tiba menghilang. Dan pada saat yang bersamaan, si Ujun mendengar kebisingan-kebisingan tetangga yang terjadi di luar gedung. Dan si Ujun pun melihatnya langsung melalui jendela apartemennya. Dan yang terlihat, ternyata banyaknya kekacauan yang sedang terjadi di luar gedung tersebut, sampai-sampai orang-orang di sana mendadak menjadi buringas, tidak terkendali berlarian ke sana kemari, hingga si Ujun pun semakin bingung dengan apa yang sedang terjadi. Ketika keadaan di luar sedang kacau-kacaunya, tiba-tiba terdengar suara yang menggedor-gedor pintu rumah si Ujun. Si Ujun pun langsung melihatnya melalui lubang kecil pintu rumahnya yang biasa digunakan untuk mengantisipasi penagih hutang yang datang. Dan terlihat tidak ada siapa-siapa di sana. Si Ujun pun langsung membuka pintunya dan tiba-tiba seorang pria tak dikenal masuk ke dalam rumahnya dengan paksa. Setelah lama berbincang-bincang karena si Ujun yang tidak mengenal pria tersebut, akhirnya si Ujun mengusir pria tersebut. Sanajan kekeh tidak mau keluar karena takut keadaan di luar katanya. Akhirnya hal aneh pun terjadi pada pria tersebut. Mata dari pria tersebut tiba-tiba mengeluarkan cairan merah yang carita nama getih, padahal apal gincu eta teh, dan sifatnya pun berubah menjadi beringas tak terkendali dan berusaha menggigit si Ujun. Setelah lama papuket dengan sisa-sisa keberanian dan tenaga dalam yang ada pada diri si Ujun, akhirnya si Ujun pun dapat mengeluarkan pria tersebut dengan paksa, dan film pun dimulai. Akhirnya malam pun tiba, si Ujun yang sedang mengecek stok makanan yang tersedia di rumahnya, yang hanya tinggal ada makanan ringan dan ditambah beberapa minuman keras dan air putih saja, si Ujun pun akhirnya merasa kaduhung tebalanja pas dititahku kolot balanja, bongan sia. Singkat cerita, malam pun berlalu, pagi pun tiba, si Ujun berinisiatif menulis tulisan saya ingin hidup di atas kardus bekas mie Indomie goreng rasa ayam bawang, dan diupload di medsos berharap ketika ada sinyal, kiriman tersebut dapat dilihat oleh orang yang masih hidup. Si Ujun yang kebingungan untuk mencari sinyal tiba-tiba teringat bahwa dirinya mempunyai drone.
atau kakapalan yang diterbangkan oleh remote control teu make el dan memasangkan teleponnya di drone tersebut, berharap kalau di atas ketinggian mendapatkan sinyal. Dan benar saja ternyata sinyalnya terhubung, namun sayangnya baterai HP-nya ternyata low hingga teleponnya mati dan kehabisan baterai. Namun sebelum teleponnya mati, si Ujun melihat keadaan di sekitar bahwa semua penduduknya telah terinfeksi wabah tersebut. Malam pun tiba, si Ujun yang melihat seorang wanita yang sedang terkepung zombie-zombie merasa terpanggil adrenalinnya hingga tak sadar berteriak dengan lantang dan membuat zombie-zombie tersebut melihat kepadanya. Dan tak sadar bahwa teriakannya mengundang zombie-zombie tersebut kepadanya. Dan benar saja salah satu zombie berusaha masuk ke dalam apartemennya meskipun sudah dihalangi dengan kulkas 2 pintu bermerek Polytron yang bergaransi kuat dan tahan lama selama 3 tahun, namun kulkas tersebut pun dapat didorong oleh zombie tersebut. Namun dengan kepintaran sang sutradara, akhirnya si Ujun pun dapat selamat dari zombie tersebut. 1 minggu pun telah berlalu, si Ujun pun yang telah kehabisan stok makanan dan air putihnya, yang tersisa hanya tinggal miras oplosannya saja, itu pun bekas orang tuanya. Akhirnya si Ujun pun berniat menahercai atau lebih dikenal dengan masak air biar matang. Ternyata air di rumahnya pun ngadadak saat. Tanpa banyak berpikir lagi karena tenggorokan yang sudah kering kerontang, akhirnya si Ujun pun meminum miras tersebut. Dan sampailah di hari ke-15, si Ujun yang masih bertahan hidup tanpa makanan, hanya minum oplosan saja, miras oplosan gitu maksudnya, yang membuatnya dirinya tak sadar setiap harinya karena mabuk. Beberapa saat kemudian, HP-nya si Ujun tiba-tiba mendapatkan sinyal dan berusaha untuk menelepon ibunya. Akhirnya teleponnya pun terhubung. Ternyata bukan terhubung, itu adalah kiriman pesan dari ibunya, yang tiba-tiba membuat si Ujun pun syok dan marah mendengar bahwa pesan suara tersebut orang tuanya telah meninggal digigit zombie. 20 hari kemudian, di sini saya bingung juga sih sebenarnya. Nah, rambut si Ujun tepanjang-panjang asa botak wae, ting boga mesin cukur jeung pikok sorangan di mah, ya terserah lah itu mah pikiranku kalian juga, saya bingung di situ soalnya. Dan di 20 hari tersebut, si Ujun yang masih bertahan hidup tiba-tiba melihat cahaya di arah kota. Ternyata cahaya tersebut berasal dari api yang membakar kota hingga membuat semua aliran listrik padam. Si Ujun pun yang frustasi dan hilang harapan bahwa pikirnya semua penduduk sudah mati, akhirnya berniat bunuh diri dengan cara menggantungkan lehernya di siutas tali atau disebut dengan gantung diri. Dan akhirnya pun si Ujun melakukannya. Ketika si Ujun telah mengaitkan lehernya, tiba-tiba sorot laser menyorot padanya dan membuat harapan baru bahwa ada yang masih tersisa selain dirinya. Akhirnya si Ujun pun berusaha melepaskan tali dari lehernya. Setelah lepas, akhirnya si Ujun pun dapat melihat orang tersebut dari kejauhan, dan ternyata orang tersebut adalah seorang wanita. Mereka pun berkomunikasi dengan jarak jauh, dan mereka pun menjanjikan agar pertemuan selanjutnya jam 7 pagi. Pagi pun tiba, si Ujun yang telah dijanjikan jam 7 pagi pasti kesiangan, dan ternyata benar saja si Ujun bangun malah jam 10 siang. Akhirnya mereka pun berkenalan lewat tulisan nama, dan wanita tersebut ternyata bernama Kim Yobin. Kita sebut aja Yobin agar mempermudahkan penyebutan namanya bagi saya ya. Dan di keesokan harinya pun berkomunikasi kembali, dan Yobin melihat si Ujun yang kelaparan akhirnya memberikan sebagian makanannya pada si Ujun dengan cara memasang tali melintasi segerombolan zombie yang ada. Hari-hari pun telah berlalu, si Ujun dengan semangat barunya yang ingin bertahan hidup, namun kelaparan akhirnya memberanikan diri keluar dari apartemennya demi mencari makanan di kamar-kamar apartemen di sebelahnya.
Akhirnya si Ujun pun mendapatkan makanan dan minuman dari kamar tersebut, dan lebih penting lagi si Ujun mendapatkan walkie-talkie yang masih berfungsi dengan baik, atau lebih dikenal dengan alat komunikasi suara dari jarak jauh. Dan akhirnya si Ujun pun kembali ke kamarnya. Si Ujun yang merasa terbebani atau ingin timbal balik karena sudah diberi makanan sebelumnya, akhirnya membagi makanan tersebut kepada Yobin dan memberikan walkie-talkie yang satunya kepada Yobin. Mereka pun berkomunikasi sepanjang harinya bagaikan pacar melalui walkie-talkie tersebut, dan beberapa hari pun telah berlalu. Mereka yang telah berkomunikasi dengan baik, mereka akhirnya berinisiatif keluar dari apartemen tersebut dengan segala konsekuensi yang akan terjadi. Mereka pun keluar dari apartemennya dengan gagah berani diiringi dengan doa dan dorongan sutradara pastinya demi tujuan mereka untuk menaiki atap apartemen. Mereka pun menggocek-gocek zombie tersebut bagaikan bermain bola, namun sayangnya karena zombie yang terlalu banyak akhirnya mereka pun terpojok. Namun dengan kepintaran sang sutradara dengan menulis narasinya, akhirnya mereka pun selamat dari gerombolan zombie tersebut. Mereka pun akhirnya dapat melewati segerombolan zombie yang ada di luar, dan mereka pun akhirnya menaiki lift, namun sayangnya lift tersebut tidak mengantarkan mereka ke atap apartemen. Mereka pun akhirnya terpojok kembali oleh zombie-zombie tersebut yang ada di sana. Namun sayang, sekali lagi, ternyata sutradaranya benar-benar pintar mendatangkan seorang manusia yang masih hidup dan membawa mereka masuk ke dalam apartemennya. Akhirnya si Ujun dan si Yobin pun dikasih makan oleh pria tersebut. Tanpa ada curiga sedikit pun, mereka pun makan dengan lahap makanan tersebut sampai habis tak tersisa. Dan beberapa saat kemudian, si Ujun tiba-tiba pusing dan si Ujun pun pingsan, dan diikuti Yobin pun yang pingsan. Dan akhirnya mereka berdua pun pingsan. Ketika pingsan, mereka diikat tangannya dan Yobin dimasukkan ke dalam ruangan atau kamar kecil. Bukannya WC maksudnya, kamar kecil, ya kamar berukuran kecil, yang ternyata di dalamnya terdapat seorang zombie wanita. Ternyata zombie wanita tersebut adalah istri dari lelaki tersebut yang telah menjadi zombie. Ternyata pria tersebut ingin menjadikan Yobin makanan untuk zombie istrinya, namun pada saat yang bersamaan si Yobin berteriak-teriak hingga membangunkan si Ujun dari pingsannya, dan si Ujun pun berusaha menyelamatkan Yobin dengan segala cara. Di tengah ketegangan yang sangat mencekam, tiba-tiba Yobin pun berhenti dari teriakannya, dan akhirnya pria tersebut pun membuka pintunya, dan tiba-tiba si zombie istrinya keluar dan menerkam pria tersebut. Akhirnya Yobin yang sedang memegang senjata saat itu akhirnya menembak pria dan zombie tersebut sebelum pria tersebut menjadi zombie dan menyerang mereka. Akhirnya suara tembakan mereka memancing semua zombie mengejar mereka. Dan mereka pun keluar dari sana, berlari hingga ke atap apartemen dengan diikuti seluruh zombie yang mengejar mereka. Ketika sampai di atap, muncullah sebuah helikopter yang menyelamatkan mereka berdua dan menembaki zombie-zombie tersebut. Dan film pun tamat. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah tetaplah bertahan hidup meskipun hidup sudah tak ada artinya lagi. Sampai bertemu lagi dengan Login Project pada video-video alur film berikutnya.